Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ebi Riyadi, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SMA Negeri 2 Kikim Selatan. Di video kali ini saya akan membahas tentang tugas modul 1.3 koneksi antar materi visi guru penggerak. Di tahapan ini saya akan mengaitkan pemahaman tentang modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak. Sehingga saya dapat merancang visi mewujudkan peserta didik yang mencerminkan profil pelajar Pancasila, yaitu generasi yang cerdas, berakhlak, dan berkarakter. Profil pelajar Pancasila sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kaitan antara visi saya dan modul 1.1 adalah visi seorang guru penggerak harus sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan dan kebudayaan. Kebudayaan itu dinamis, guru itu menuntun atau pamong, cipta, rasa, dan karsa berpihak pada murid. Dan juga visi yang sudah saya perkarsai itu ada kaitannya dengan modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Salah satunya yaitu faktor yang sangat mendukung terciptanya visi seorang guru penggerak, yaitu kemampuannya untuk menyadari dan benar-benar mengaplikasikan nilai dan perannya sebagai seorang guru penggerak. Kaitan antara visi dengan inquiry apresiatif, yaitu paradigma inquiry apresiatif sejalan dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Pendekatan paradigma inquiry apresiatif sejatinya adalah menggali potensi setiap anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi, paradigma ini bisa menjadi salah satu metode untuk mencapai visi yang sesuai dengan visi Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, kaitan antara visi dengan model perubahan bagja. Visi seorang guru penggerak akan tercapai jika dilaksanakan secara teruntun, konkret, sistematis, dan terencana, sehingga dibutuhkan suatu rancangan yang berlandasan pada pendekatan inquiry apresiatif yang dijabarkan ke dalam perubahan bagja. Adapun tahapan-tahapan dalam penyusunan perubahan bagja, yang pertama adalah pembuatan pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Itulah beberapa metode manajemen perubahan baca inquiry apresiatif. Berikut ini prakarsa perubahan bagja meningkatkan minat baca peserta didik. Yang pertama adalah B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan minat baca peserta didik. Tindakan atau penyelidikannya yang pertama berkonsultasi dengan kepala sekolah dan pengelola perpustakaan. Yang kedua membuat pojok baca di setiap kelas. Yang ketiga membuat jadwal kunjungan ke perpustakaan. Yang keempat pelatihan bagi pengelola perpustakaan sekolah. Tahapan berikutnya adalah A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah aktivitas apa yang membuat peserta didik tertarik untuk membaca? Yang kedua, situasi apa yang bisa meningkatkan minat membaca pada peserta didik? Tindakan atau penyelidikannya adalah adanya dukungan dari kepala sekolah dan pengelola perpustakaan sekolah. Yang kedua, tersedianya pojok baca yang nyaman dan menarik bagi peserta didik. Tahapan berikutnya adalah G. Gali mimpi. Pertanyaannya adalah apa kebiasaan-kebiasaan baru yang terjadi ketika minat baca peserta didik meningkat. Yang kedua, apa saja sarana pendukung di perpustakaan untuk meningkatkan minat baca peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang akan dilakukan adalah yang pertama, peserta didik membaca atau menyelesaikan satu judul buku dalam 1 bulan per. Yang kedua, peserta didik mempresentasikan atau meresume hasil baca selama 1 bulan. Yang ketiga,
Tersedianya sarana pendukung seperti referensi, buku yang beragam, tempat pembaca yang nyaman, dan pelayanan yang baik dari pengelola perpustakaan. Tahapan berikutnya adalah J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah apa langkah awal yang dapat diterapkan dalam meningkatkan minat baca peserta didik? Yang kedua, apa tindakan-tindakan yang dapat mendukung peningkatan minat baca peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan adalah setiap peserta didik membawa satu buku yang digemari peserta didik. Yang kedua, perpustakaan sekolah menyediakan buku-buku referensi yang menarik sesuai dengan jenjang kelas, tempat yang nyaman, dan pelayanan yang baik. Yang ketiga, membentuk dua literasi di sekolah. Tahapan terakhir adalah A. Atur eksekusi. Pertanyaannya adalah siapa yang berperan untuk mengarahkan dan memantau kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan minat baca peserta didik. Tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, mengajak wali kelas atau teman sejawat untuk melaksanakan program literasi untuk meningkatkan minat baca peserta didik. Yang kedua, melaksanakan lomba pojok baca terbaik di sekolah. Yang ketiga, mengajak guru bahasa Indonesia dan rekan sejawat untuk melaksanakan penilaian terhadap lomba yang telah diciptakan. Terima kasih telah menonton video saya. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang modul 1.3 koneksi antar materi. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.